Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, dan pastinya dengan Mas Eka tentunya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan ngasih tahu atau memberikan informasi masih seputaran KJP pastinya ya. Untuk teman-teman yang SMP nih udah bisa berbahagia karena sudah cair ya, seperti yang Mas Eka informasikan sebelumnya. Kan berkala tuh ya, jadi dari SD dulu, nah saat ini baru SMP. Nanti teman-teman yang di SMA dan SMK kemungkinan di hari Selasa minggu depan ya, baru keluar, mudah-mudahan lancar ya. Dan kalau yang sudah keluar gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan semestinya sehingga nanti KJP-nya keblokir, teman-teman sendiri yang rugi ya. Oke, kali ini Mas Eka akan ngasih info kayak gini. Teman-teman mungkin udah ada yang ngecek di DTKS dan Siladunya ya. Dan ada juga beberapa teman-teman yang ngerasa, "Saya nggak pernah daftar DTKS, kok tapi udah muncul di Siladu tuh Pak, bagaimana tuh Pak?" Gitu ya. Padahal saya belum pernah sama sekali daftar DTKS Mas Eka, gitu kan, tapi tiba-tiba namanya muncul di Siladu, itu kenapa ya? Nah, mungkin ada teman-teman yang mengalami hal seperti itu atau ada kerabatnya atau tetangganya yang seperti itu. Nah, di video kali ini Mas Eka akan menjelaskan kenapa bisa demikian, ada beberapa hal yang mungkin terjadi ya, sehingga teman-teman namanya muncul di Siladu. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung nih di channelnya Mas Eka, ayo silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita masuk ke web KJP-nya di sini ya. Oke. Nah di Siladu. Nah ketika teman-teman masuk di Siladu kalau yang belum tahu nih ya web Siladu itu apa nih di sini ya, di siladu.jakarta.go.id ya. Nah kepanjangan dari Siladu apa, bedanya dengan DTKS itu apa, itu udah di video Mas Eka sebelumnya di sini nih ya. Perbedaan DTKS dan Siladu dicek dulu jangan sampai nanti teman-teman salah persepsi dan salah pengertian gitu. Apa sih DTKS, apa sih Siladu, bingung. Nah itu dicek dulu atau ditonton dulu video Mas Eka sebelumnya nih yang di sini ya. Jadi nanti teman-teman tahu nih gambarannya. Nah, untuk teman-teman yang tiba-tiba muncul namanya ada di sini ya, di statusnya Siladu nih ya, dicek DTKS-nya, "Wah Pak saya masuk penetapan tuh Pak, tapi saya belum pernah daftar DTKS." Apakah saya harus daftar DTKS lagi? Pertama tidak perlu ya, karena teman-teman sudah langsung masuk ke, atau sudah ditetapkan sebagai, penerima DTKS atau peserta DTKS, sehingga teman-teman nggak perlu daftar lagi gitu. "Tapi saya belum pernah daftar DTKS Pak, kok tiba-tiba muncul?" Nah, ini ada 2 kemungkinan ya teman-teman ya. Yang pertama nih, teman-teman pernah mendapatkan bantuan sosial sebelumnya gitu ya, di tahun 2020 atau awal-awal Covid tuh seperti itu. Nah itu teman-teman kemungkinan sudah masuk dari situ, menerima bansos, eee, namanya akan muncul di Siladu ini, karena dulu kan belum ada DTKS dan segala macam itu ya untuk penginputannya, karena masih menggunakan data-data yang lama gitu kan. Nah, itu kemungkinan pertama, terus kemungkinan kedua adalah teman-teman mengisi PMOTM yang dulu. Nah, di tahun 2021 kalau tidak salah ya, itu ada namanya PMOTM, sebelum sekarang, jadi DTKS seperti ini nih, ya itu namanya PMOTM ngisinya. Nah, dari PMOTM itu kemungkinan teman-teman sudah ngisi kemudian ditetapkan dan masuk ke dalam sistem. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngecek di riwayat di sininya ya, kalau di PMOTM, kalau sekarang bisa, punya akunnya masing-masing. Nah, nama teman-teman muncul di sini, itu pun sama terjadi kalau misalkan, saya cek di status DTKS-nya tapi nama kepala keluarganya saja Mas Eka yang muncul. Nah, itu mungkin, kepala keluarganya sudah didaftarkan di, sini, di PMOTM dulunya gitu, di tahun 2020 atau 2021. Terus kemungkinan yang kedua atau ketiga ya lupa Mas Eka ya, kalau misalkan teman-teman tidak merasa gitu ya, kemudian masuk ada di sini, ya kemungkinan teman-teman didaftarkan oleh, tetangga, mungkin RT, atau mungkin, orang lain yang menganggap teman-teman, oh memang dia kurang mampu gitu, kemudian didaftarkan. Karena apa? Karena, di sini kita bisa mendaftarkan orang lain ya, tanpa orang lain tahu. Nah ini yang kayaknya sistemnya agak perlu dibenerin juga ya, agak ngeri-ngeri sedep juga gitu ya kan. Eee, kita nggak tahu tiba-tiba dimasukin ke sini, terus nanti ada orang yang nyinyir ke kita, "Oh dia mampu kenapa harus dapat?" Nah padahal kita nggak merasa daftar, tapi didaftarkan mungkin oleh orang lain menggunakan akun orang lain, kemudian ketika kita cek statusnya di sini muncul nama kita. "Loh saya nggak pernah merasa membuat akun kok tiba-tiba ada?" Nah kalau misalkan kejadian seperti itu, dan teman-teman merasa teman-teman mampu gitu ya, secara, sosial atau secara ekonomi sosialnya, ya udah lapor ke kelurahan untuk dibatalkan DTKS-nya. Tapi kalau memang teman-teman menikmatinya, ya silakan dilanjutkan saja, gitu loh ya. Nah, jadi itu 3 kemungkinan yang, terjadi ketika teman-teman nggak pernah daftar DTKS, kok namanya tiba-tiba muncul di Siladu, gitu loh. Nah itu, pertama
teman-teman masuk sebagai penerima bansos mungkin di tahun 2020 atau di 2021 yang lalu ya, pada saat waktu Covid lagi kenceng-kencengnya itu ya. Terus yang kedua, teman-teman, terdaftar di PMOTM ya, daftar di PMOTM itu masuk. Kemudian yang ketiga, atau didaftarkan oleh orang lain atau oleh, kerabat, saudara, tetangga, RT, RW, pokoknya yang ada di ruang lingkup kita lah, yang tidak jauh dari kita, mungkin didaftarkan oleh orang lain gitu kan, menganggap kalau kita tidak mampu gitu. Nah itu 3 hal yang kemungkinan, kita nggak pernah daftar DTKS tapi tiba-tiba muncul di Siladu. Nah kalau misalkan seperti itu bagaimana? Karena, ini juga ada nih ya, jadi temannya Mas Eka, guru, sudah, ASN ya, aparatur sipil negara, ya secara ekonomi memang, bisa dikatakan baik, layak lah gitu ya, tidak tidak di bawah, atau tidak dikategorikan sebagai, warga yang kurang gitu kan, dan itu memang tidak bisa kan untuk masuk ke bantuan sosial seperti ini. Nah tiba-tiba gitu kan, begitu ngecek datanya ada loh gitu, ini anaknya ASN namanya ada loh gitu kan, orang tuanya sampai gemeteran gitu kan. Waduh ini gimana nih gitu kan, anak saya dapat, ya udah nggak usah panik, nggak usah ribut, kalau memang kita tidak merasa mendaftarkan, kita tinggal lapor ke, RT RW-nya atau ke kelurahannya untuk dibatalkan saja, karena kita memang memang bukan kita yang, eee, mendaftarkan, bahkan namanya masuk sebagai calon penerima KJP. Nah ini, nggak tahu ya sistemnya itu masih seperti apa, sehingga filternya itu kurang gitu. Jadi kayak nggak tepat sasaran aja lah gitu ya. Banyak teman-teman yang merasa, "Saya mampu, dia tidak mampu, kenapa saya berhak, dia tidak berhak, tapi kenapa dia yang dapat, saya enggak?" Gitu. Dia punya mobil, saya cuma punya sepeda, tapi kok dia yang punya mobil dapat bantuan, sementara saya yang punya sepeda tidak dapat bantuan. Saya yang rumahnya ngontrak, tidak dapat bantuan, kok dia yang rumahnya sampai punya kontrakan dapat bantuan. Nah ini mungkin ada nantinya ke depannya ada perbaikan sistem dan pastinya juga ada, ini ya, dari peran dari masyarakat atau, masukan-masukan dari masyarakat mengenai sistem-sistem seperti ini sehingga kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah juga tepat sasaran gitu. Terkadang juga di atasnya, maksudnya A, tapi di bawah jadinya B. Nah ini yang ada beberapa miss gitu kan. Walaupun dengan sistem seperti ini masih aja kita juga masih tidak menutup mata lah gitu ya. Ada yang tidak tepat sasaran seperti itu, bahkan ada yang pedagang besar tapi masih menerima bantuan sosial gitu kan, dan dengan enaknya ngambil aja gitu kan, "Oh udah bantuan dari pemerintah dapat, kenapa harus ditolak?" Gitu lah. Maksudnya ada yang lebih mampu kenapa tidak dikasihkan ke yang lebih mampu? Ada juga tetangga Mas Eka yang mereka dapat nih, diambil sama mereka, orang mampu dapat diambil sama mereka, kemudian nggak dimakan sendiri bahasanya gitu ya. Tidak diambil untuk sendiri, tapi diberikan kepada tetangganya yang tidak dapat. Nah, itu boleh itu daripada ngurusnya ribet kan ya, ngurus daftarin tetangganya nanti lama masuknya, ya udah lebih baik diambil tapi berikan ke tetangganya gitu kan. Jangan ini udah merasa mampu diambil terus dimakan sendiri, tetangganya yang kelaparan di sampingnya nggak dikasih. Nah, ini kan agak repot. Tapi masalahnya kalau masalah duit, masalah uang gitu ya, itu, pasti nggak akan terjadi kayak gitu tuh, kalau misalkan dapet, ya udah langsung masuk kantong masing-masing ya kan, mau mampu mau tidak itu bukan urusan, tidak ada urusan gitu kan. Nah ini yang perlu mungkin, pengawasan dari, teman-teman dari masyarakat gitu, ada masukan-masukan ke, eee, pemerintahan agar bisa diperbaiki lagi seperti ini pelayanan-pelayanan sini. Teman-teman bisa ngadu kok tanpa harus, datang ke apa, ke kantor kelurahan atau kemana, teman-teman bisa masuk ke Jaki ya, namanya Jaki Jaki, coba kita cek Jaki Jakarta ya, Jaki Jakarta Jakarta. Nah, ini teman-teman tinggal, ini apa, aplikasi Jaki nih ya, tinggal download aja, download di, apa, Google Play gitu ya, di Android Play Store atau di iOS-nya itu silakan tinggal di-download dari handphonenya, kemudian teman-teman bisa lapor loh dari Jaki ini. Misalkan, "Saya menemukan nggak layak nih, tapi dia bisa masuk." Nah, itu nanti akan ditindaklanjuti gitu ya. Nah, ini seperti ini, nanti teman-teman bisa download aja nih aplikasinya ya. Aplikasinya download di Play Store ataupun di, Apple Store ya. Untuk yang Android di Play Store, kalau untuk yang, Apple di iOS ya.
Nah ini, bisa di-download oleh teman-teman nih, Jaki nih. Nah di situ teman-teman bisa ngelaporin, bisa, apa, ngasih masukan apa segala macamnya bisa di situ ya. Jadi kalau misalkan memang merasa teman-teman, "Aduh ini dia orang mampu tapi dia dapat," ini bisa juga dilaporkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini jadi panjang nih, jadi ngelebar ke mana-mana. Padahal, tadi pembahasannya adalah kenapa muncul di sini, oke? Ya jadi seperti itu teman-teman ya, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak merasa daftar DTKS tapi namanya masuk di Siladu atau terdaftar sebagai calon penerima DTKS, ya itu tadi 3 kemungkinannya. Dan kalau memang teman-teman tidak mau mengambilnya silakan lapor saja gitu atau dibatalkan saja nanti. Misalkan ada dapat dapat bantuan nggak usah diambil, terus misalkan dapat anaknya dapat KJP ya udah nggak usah diurus gitu. Jadi, ya udah dibiarkan saja gitu ya, kalau memang tidak mau diambil, karena memang merasa dirinya ya sudah mampu secara ekonomi dan sosialnya, ya udah tidak perlu gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih bingung tiba-tiba harus, muncul di DTKS muncul di Siladu apakah harus daftar lagi, itu tidak perlu ya. Teman-teman tinggal langsung, nanti akan menikmati bantuan-bantuan yang bisa disalurkan melalui, data DTKS ini. Jadi itu ya teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel-nya Mas Eka, oke? Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.